Halo sahabat kimia, sekarang kita belajar apa ciri-ciri larutan buffer ya. Nah sahabat kimia tentu tahu ada dua jenis larutan buffer, yaitu buffer asam dan buffer basa. Nah sekarang buffer asam. Buffer asam itu ciri-cirinya adalah kalau kita menyebut larutan buffer berarti dia harus pasangan ya. Nah pasangan apa? Kalau pasangan berarti ada dua zat, yaitu yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi atau kita sebut garamnya. Nah bagaimana contoh asam lemah? Sahabat kimia sudah mengingat 7 asam kuat, sehingga di luar 7 asam kuat itu adalah asam lemah ya. Misalnya di sini Bu Eli ambil contoh yang paling umum itu adalah CH3COOH. Ini adalah asam lemah ya. Nah, asam lemah ini ketika dilarutkan di dalam air, maka dia akan mengalami apa di sini? Ya, sahabat kimia, 1 mol atom hidrogen akan didonorkan ke molekul air ya. Sehingga asam di sini CH3COOH merupakan asam menurut teori Bronsted-Lowry. Lalu H2O yang menerima proton atau atom hidrogen di sini ya, dia akan disebut sebagai basa menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, CH3COOH yang sudah memberikan 1, ingat ya ini kasihnya 1 ke sini ya, itu kita tulis sebagai CH3COO-. Kenapa amin? Karena dia harus menangkap 1 atom H lagi supaya kembali menjadi CH3COOH. Nah, CH3COO- ini sekarang punya istilah namanya basa konjugasi ya sahabat kimia. Nah, sekarang bagaimana dengan H2O-nya? Karena H2O mendapatkan tambahan 1 H, maka di sini menjadi H3O tapi plus ya. Mengapa plus? Karena dia harus melepaskan 1 atom H untuk kembali menjadi H2O. Nah, sekarang kita punya pasangan, yaitu pasangan asam dan basa konjugasinya. Lihat sahabat kimia ya, pasangan itu mirip. Nah, jadi CH3COOH sebagai asam, ini adalah asam lemah, maka dia akan berpasangan dengan basa konjugasi, sehingga yang disebut dengan buffer asam itu adalah ini ya, ini dan ini ya sahabat kimia, asam lemah bersama dengan basa konjugasinya. Jadi ini pasangan, ada 2 zat. Kalau kita menyebut larutan buffer itu harus 2 zat karena merupakan pasangan ya. Pasangan apa? Kalau buffer asam ya asam lemah dan basa konjugasinya. Lalu kenapa disebut dengan garam? Sahabat kimia perhatikan di sini, ketika CH3COO- ini bereaksi dengan ion atau kation logam ya, ion positif atau kation logam, misalnya logam golongan 1 sehingga ini Na+, maka akan menghasilkan apa? CH3COONa. Ini adalah garam ya. Nah, sekarang misalnya CH3COO- bereaksi dengan logam golongan 2A, misalnya Ca2+ ya. Sahabat kimia, di sini akan menghasilkan CH3COO dalam kurung 2Ca ya. Ini adalah apa? Ini adalah garam ya. Jadi sebutan dari basa konjugasi maupun garam itu sama. Garam itu ketika sudah bereaksi antara anion dan kation. Garam dibentuk dari kation dan anion, atau kationnya berupa ion logam, sementara anionnya adalah basa konjugasi dari asam lemahnya. Nah, sahabat kimia bisa lanjutkan dengan contoh garam yang lain ya. Misalnya di sini CH3COO-. Bagaimana dengan logam golongan 1 yang lain, misalnya K+, ya sudah, ini akan menghasilkan CH3COOK. Nah, di dalam reaksi garam ini, kalau menyebut garam artinya kalau dalam reaksi asam basa, yaitu pada larutan buffer asam, maka basa konjugasi inilah yang berperan ya dalam bentuk anionnya ya. Sekali lagi itu adalah kesimpulan dari larutan buffer asam yang terdiri dari pasangan asam lemah dan basa konjugasinya. Ketika basa konjugasinya bereaksi dengan ion logam, maka itu akan menghasilkan garam ya. Itu kesimpulannya. Diingat ya ciri-ciri larutan buffer, yaitu pada buffer asam. Baik, terima kasih. Selamat belajar.